Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kita kedatangan tamu kali ini ya. Tamu yang paling susah ini kayaknya didapat ini. Tidak dong. Di mana-mana terbang-terbang seperti sudah ada sayapnya. Dari mana sebelumnya ini Kanda? Dari rumah sebenarnya. Dari Selayar. Kebetulan ada kegiatan. Kemudian ada teman-teman dari berbagai daerah Indonesia. Kegiatan di Selayar. Dan menemani teman-teman dari Selayar ke Makassar. Oh iya, sebelumnya kayaknya tidak perlu lagi saya perkenalkan ya. Karena sudah melalang buana di mana-mana. Dan luar biasanya ini kita kedapatan kesempatan percikan-percikan dari kesibukannya beliau sebenarnya. Intermezzo sedikit mungkin, sebelum-sebelumnya bahkan saya buru-buru ini orang yang di depanku ini. Saking sibuknya, Masya Allah. Tidak dong, sama. Harus cocok jadwal sebenarnya. Betul. Jadi bukan saya saja yang harus dicari jadwalnya. Kan kalau hostnya tidak bisa, bagaimanapun saya juga tidak bisa dong. Betul sekali. Jadi kembali lagi kita bersama saudara Ahmad Musawir Nasar yang belakangan ini namanya sedang naik. Aduh, naik daun dinaiki ya. Kayaknya sudah melalang buana ini di mana-mana di podcast ini jadi narasumber luar biasa. Sebelumnya sudah pernah ke RRI ya. RRI 1 kemudian Pro, RRI 2 Pro. RRI 1 Pro, kan RRI itu kan ada yang untuk remaja, ada yang misalnya untuk orang tua dan segala macam. Jadi kalau tidak salah sampai RRI 4 kan. Jadi RRI 1 itu kalau tidak salah waktu itu bahas tentang pendidikan. RRI 2 waktu itu bahas tentang kuliah, kayak itu kuliah anak remaja kayak gitu. Luar biasa. Dia anak muda milenial kalau RRI 2. Iya. Dan yang paling booming ini waktu bersama Kanda Rijal Jamal kayaknya ini. Alhamdulillah berkesempatan. Iya. Itu bagaimana ceritanya itu, Ustaz? Tunggu dulu, sebelumnya aku panggil apa kini? Karena ambil kayaknya kan sama aja kan. Jangan terlalu berlebihan dong. Iya. Syekh-syekhku ya. Jangan. Aduh. Oke, kita informal aja. Informal apa kan namanya? Ya, pokoknya itu ya. Oke. Bagaimana ceritanya itu? Kemarin sebenarnya Kak Rijal itu saya kan pernah nulis. Kak Rijal pernah buat apa gitu tentang video. Kemudian saya jadikan story dengan tulisan dan segala macam. Akhirnya Kak Rijal notice. Memang kita tag itu? Iya, saya tag. Waktu itu masih Ramadan kayaknya, Ramadan yang bulan-bulan lalu, Ramadan tahun ini. Berarti sudah lama ya sebenarnya, sudah lama wacananya. Dia ada buat video gitu kan. Ada yang bikin video orang Makassar, sorry. Iya. Ada yang bikin video. Ya baru itu saya bikin story dengan tulisan seperti biasanya kalau buat Kak Story toh. Iya. Habis itu di notice sama Kak Rijal, katanya kapan-kapan boleh ngobrol gitu kan. Dan kembali dihubungi itu ketika saya waktu diundang Kemendikbudristek, Puspeka jadi pembicara di Jakarta kemarin. Iya. Meskipun waktu itu pas pulang rencananya langsung podcast karena kan momennya gitu kan. Habis yang mau diangkat waktu itu sama Kak Rijal orang Sulawesi jadi pembicara di Kemendikbudristek, tapi waktu itu tidak bertepatan jadwalnya. Akhirnya mau tidak mau diundur dan kemarin alhamdulillah baru berkesempatan jadwalnya sama dan mungkin bahasannya bukan lagi karena momennya tidak dapat, akhirnya kita bahas yang lain terkait pergerakan pendidikan sebagai mahasiswa, kenapa bisa diundang dan segala macam. Tapi maksudnya menyinggung juga masalah yang kemarin itu. Satu jalur lah, searah lah semua. Iya, betul. Selain itu di mana-mana lagi nih Ustaz sudah kita jadi Berita Kota Makassar, alhamdulillah. Berita Kota Makassar, Timur Indonesia. Dan kebetulan di saat diberikan kesempatan untuk berbicara di beberapa tempat, saya sedang di Sulawesi. Sebenarnya kalau ada yang di Jogja, radio juga, kemudian ada teman-teman yang dari media, pergerakan sosial dan segala macam, komunitas ngajak untuk buat video, bahkan kampus juga, tapi kan kebetulan lagi di Sulawesi, jadi yang berkesempatan untuk mendatangi dan berkunjungnya ngobrol itu rata-rata Sulawesi. Karena dari bulan berapa berarti saya di Sulawesi? Agustus sampai sekarang. Pun kalau misalnya keluar daerah itu kayak ada kegiatan, balik lagi. Karena memang kegiatan fokusnya lagi di Selayar kayak gitu. Berarti cocok tadi yang ku bilang, kayaknya kita ada sayapnya ini. Amin. Luar biasa. Susah sekali didapat. Di mana-mana tiba-tiba ada di NTT lagi, tiba-tiba ada di Ambon lagi, luar biasa. Ada di Selayar lagi. Berapa bulan yang lalu perasaan saya kontak masih di NTT ya? Iya, itu kegiatan apa itu, Ustaz? Kalau di NTT waktu itu ada Sumba. Kan Sumba. Saya Sumba ya.
Ya NTT Sumbar. Iya. Saya kan, tidur oke, di bawah nih, tidur di kamar, kemudian ambil kapal pelni ketinggalan. Akhirnya naik pesawat. Luar biasa. Yang luar biasanya ini orang di depanku satu, meskipun dia sudah naik tinggi, tapi merendahnya itu kayaknya terlalu rendah-rendah dikit nih, jangan. Soalnya banyak orang hebat, banyak. Betul. Pelan-pelan. Kayak sebenarnya tadi tuh cuman pembuka, karena pembahasan kita bukan masalah itu sebenarnya. Karena kalau mau dibahas masalah prestasi kayaknya sudah enggak bisa dibahas lagi ya. Sudah 2 jam, 3 jam mungkin tidak cukup masalah pembahasan itu. Oke, Kak Musawir, sebenarnya ini keren tuh Kak Musawir. Oke. Kayaknya selama pondok pun enggak pernah panggil Kak Kodri. Oke, Kak Musawir. Oke, Kak Kodri. Jangan. Cika. Oke, Cika. Begini nih, Cika. Kayaknya lain deh. Kanda, Ustaz. Kanda, oke. Kanda Musawir ini sebenarnya founder IDEVA ya? IDEVA. Founder IDEVA. Apa sih itu IDEVA? IDEVA Inspire Education for All. Inspire Education for All. Jadi Education for All itu teman-teman kalau misalnya akademisi ataupun sekedar tahu ada namanya SDGs, Sustainable Development Goals, kayak cita-cita dari banyak negara. Cita-cita dari banyak negara termasuk kayak dalamnya mengurangi kemiskinan, kualitas pendidikan dan segala macam. Pembangunan SDGs itu pembangunan berkelanjutan kalau Indonesia. Nah, salah satu poinnya itu di poin keempat, quality education. Nah, quality education ini ternyata masih terlalu luas nih cakupannya. Kan teman-teman, saya bergerak di bidang sosial, keberpihakan pendidikan, ya kan? Sebagai juga latar belakang sebagai mahasiswa pendidikan. Mau bergerak di bidang pendidikan, tapi kalau misalnya kita ngelihat quality education itu dari bagian SDGs, ternyata masih terlalu luas. Akhirnya kayak mari kita persempit, ketemu pada poin namanya education for all. Education for all kalau Indonesia pendidikan untuk semua kan. Nah akhirnya itu pun masih agak luas sebenarnya, tapi kita sepakat bareng teman-teman yang di IDEVA, oke kita ambil poin education for all meskipun nanti jabarannya itu ada lagi namanya pendidikan inklusi dan segala macam. Tapi kami mengambil poin keberpihakan pendidikan untuk semua. Jadi dalamnya kayak pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan segala macam. Peningkatan mutu pendidikan. Jadi secara singkatnya IDEVA itu seperti volunteer begitu? Bukan volunteer, dia sebagai wadah keberpihakan. Saya selalu ngomongnya, orang biasanya kan IDEVA itu komunitas, yayasan, NGO atau apa. Saya bilangnya kita sebagai wadah keberpihakan untuk pendidikan. Wadah keberpihakan untuk jadi pendidikan. Siapapun yang menjadi bagian IDEVA, dia harus berpihak sama pendidikan. Karena kan bisa jadi yayasan, NGO dan segala macam arah geraknya pun berbeda. Jadi kami wadah keberpihakan kayak gitu. Siapapun boleh masuk kayak gitu. Tapi ide utamanya seperti apa itu? Ide utamanya dalam membangun IDEVA sebenarnya Kanda sendiri yang bangun itu ataupun bagaimana? Sebenarnya sebelum IDEVA itu pernah buat lagi namanya edukasi negeri. Edukasi negeri. Nah kami berenam orang. Kita sepakat mau berpihak pendidikan ke bawah, kayak pendidikan ekonomi ke bawah kayak gitu kan. Akhirnya kami buat kegiatan kevoluntiran se-Indonesia, tapi jarak jauh. Waktu itu di awal pandemi. Anggota-anggotanya itu siapa-siapa aja? Yang edukasi negeri. Teman-teman, tidak usah sebut nama kan, karena siapa tahu nonton juga. Karena saya sudah tidak di sana sebenarnya. Sudah tidak di sana. Jadi kayak waktu itu, bentar. Jadi waktu itu kita buat kegiatan kevoluntiran selama sebulan. Dan alhamdulillah berhasil. Waktu itu pembelajaran jarak jauh, PJJ gitu kan. PJJ Sedangkan anak-anak SD itu kesulitan banget nih. Kesulitan sekali kita sambil belajar toh. Kesulitan sekali kita belajar toh. Akhirnya kami orang-orang yang merasa tergerak di bidang pendidikan, ayo bagaimana caranya kita buat semacam gerakan yang itu memudahkan adik-adik tersebut. Akhirnya kami buka volunteer belajar dari rumah. Belajar dari rumah atau by edukasi negeri. Jadi konsepnya berarti edukasi negeri yang datang ke rumah-rumah gitu? Tidak, konsepnya kita buat mini kurikulumnya untuk pendidikan kan, untuk ngajar kita buat mini kurikulumnya, kemudian orang-orang daftar, nah kita kasih target, kayak misalnya dia harus mengajar anak-anak yang tiga orang di sekitar rumahnya,
semacam itu. Tapi maksudnya kami memfasilitasi kurikulum, dan di akhir program itu kita ada kayak puncaknya mendongeng untuk adik-adiknya. Jadi kayak mereka kan udah bosan juga belajar nih. Iya, betul. Jadi kita fasilitasi meskipun secara online ada mendengarkan dongeng, ada kegiatan macam dongeng, dan ada kegiatan yang lainnya yang kaitannya pendidikan. Nah, ternyata setelah kegiatan itu, setelah edukasi negeri itu, kita sempat berhenti. Akhirnya berdiskusi 6 orang itu, kita mau bikin pergerakan lagi tapi kayaknya agak sulit nih kalau berlima. Dan akhir kesepakatan dari obrolan itu, ya udah kita open rekrutmen. Ya, betul. Ternyata ketika teman-teman baru ini masuk, idealismenya kami yang berenam ini goyah. Jadi kayak ada yang mulai masuk, ya udah kita berperan di pendidikan tapi kayak untuk anak muda juga. Sedangkan kan awalnya pendidikan menengah ekonomi ke bawah, jadi kayak otomatis adik-adik yang kita bersamai. Sedangkan ketika teman-teman itu baru masuk, ya udah kita pengen tentang misalnya pengetahuan finansial, pokoknya tetap edukasi, tapi umum. Sudah mulai kayak platform lainnya juga gitu kan. Nah, ketika mulai merasa kayaknya sudah bukan saya mengundurkan diri, teman-teman saya mungkin tidak bisa menjadi salah satu foundersnya lagi, ada S-nya kan, karena kan 5. Mungkin kalau diajak diskusi dan segala macam mungkin masih boleh, dan belajar dari situ. Akhirnya saya buat sendiri namanya IDEVA. Sekarang IDEVA yang secara resmi kami ada berlima. Meskipun saya sudah mengajak 2 lagi. Dan saya tidak open recruitment. Akhirnya kayak kegiatan ini ketemu 1 orang saya ajak. Kegiatan ini ketemu 1 orang saya ajak. Jadi benar-benar narik 1 orang, tidak siapa yang mau gabung, enggak. Karena belajar dari yang sebelumnya. Betul. Itu yang saya yakini, meskipun supaya menjaga nilai yang kita pertahankan. Kayak gitu. Jadi berarti berangkat dari edukasi negeri, kemudian karena mungkin sudah agak goyah integrasinya mungkin pindah ke IDEVA buat wadah yang baru. Tapi IDEVA ini memang sendiri memang awalnya berdua. Saya satu sama kayak yang ngedesain awal gitu. Iya. Berarti independen memang. Iya, independen. Tanpa ada campur tangan? Nggak ada, karena kita betul-betul menghindari itu. Karena kalau misalnya bentuk bantuan dana ataupun supporting apapun itu bentuknya, ada kemungkinan untuk disetir. Betul. Dan kami tetap, jadi pun sekarang IDEVA itu jalannya benar-benar pelan, programnya dikit, karena yang kami kejar adalah keberlanjutannya. Nggak perlu kita booming segala macam. Kan banyak tuh yang booming sekarang, tapi keberlanjutan programnya kadang dipertanyakan. Sedangkan kami alhamdulillah sampai sekarang, kami sejak IDEVA itu berdiri bisa membersamai adik-adik bantuan biaya sekolah 5 orang. Masya Allah. 3 orang di Kalimantan, 2 orang di NTT. Alhamdulillah. Meskipun kita juga terseok-seok sebenarnya. Betul. Mungkin ini sejalan sama hadis yang mengatakan bahwa biar sedikit yang penting istiqomah. Betul, Sadi. Oh iya. Masya Allah sekali ya. Masya Allah sekali sekarang ya. Luar biasa. Nah, tapi di IDEVA tersebut sebenarnya dia bergerak di bidang pendidikan formal, informal, atau seperti apa? Sebenarnya bentuk kritis saya dari pendidikan formal. Bentuk kritis dari pendidikan formal. Saya pada satu titik ada mata kuliah namanya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu teman-teman bisa lihat dari negara-negara Finlandia atau Finlandia kan negara terbaik pendidikan ya. Iya, betul. Negara-negara Skandinavia, Finlandia dan teman-temannya, mereka adalah negara dengan kualitas pendidikan terbaik yang sebenarnya mereka sudah menerapkan konsep inklusi itu. Pendidikan inklusi. Dan kalau misalnya kita lihat dari rancangan proses di Indonesia, harusnya itu kalau tidak salah ingatnya saya, 2019 itu adalah sosialisasi, kemudian 2020 itu proses mulai diterapkan di pendidikan formal, 2021 itu harusnya semua pendidikan formal di Indonesia sudah mengonsumsi kategori pendidikan inklusi. Ternyata ketika saya di mata kuliah itu saya menemukan kebuntuan. Kok nggak ada ya pendidikan sekolah formal yang menerapkan konsep inklusi. Oke, mungkin bisa saya potong sedikit dulu, Kanda. Ini keceplosan terus ini karena siap Kanda. Saking kagum gue itu sama kita ini sebenarnya. Tidak. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa itu pendidikan inklusi. Mungkin secara singkat aja. Oke, pendidikan inklusi itu sekolah yang di dalamnya
anak normal pada umumnya dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, satu sekolah, satu kelas. Tapi tentu dengan kurikulum dan metode belajar versi sekolah inklusi. Iya. Contohnya kayak misalnya dalam satu kelas ada 15 orang. Ternyata ada 2 anak berkebutuhan khusus. Jadi kayak satu guru dan masing-masing anak yang berkebutuhan khusus itu minimal harus didampingi 1 orang guru. Satu orang fasilitator nyebutnya biasa. Jadi kayak berarti ada 3 guru di dalam. Bahkan bisa jadi ada 5 guru di dalam. Tapi 1 orang yang menjadi pusat. Yang lainnya itu akan mendampingi di sebelah adiknya. Membantu. Itu. Mungkin agak sulit. Agak sulit ya untuk ngasih gambaran itu. Tapi selama masih ada pembedaan antara sekolah luar biasa dengan sekolah formal pada umumnya, berarti konsep inklusi belum. Iya, betul. Oke, lanjut tadi cerita tak yang sampai mana tadi? Mana tuh? Sudah buntu itu kayaknya ini nggak bisa. Sudah buntu. Saya tidak menemukan konsep atau realisasi dari konsep pendidikan inklusi di sekolah formal gitu kan. Akhirnya saya coba cari tahu. Ternyata saya ketemu sama namanya PKBM. PKBM itu adalah bentuk wadah masyarakat belajar tapi non formal. Ada non formal, ada informal. Saya juga masih kadang mempertanyakan, kok PKBM tapi non formal? Seharusnya PKBM itu non formal, tapi kadang-kala ada yang basisnya informal. Jadi kayak entahlah ya. Pokoknya dia di luar dari pendidikan formal gitu kan. Nah, akhirnya ketemu sama komunitas, ketemu sama PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang menerapkan konsep inklusi. Nah, dari itu mulailah kayaknya kalau kita memang mau bergerak di pendidikan, kemudian arahnya pendidikan untuk semua, secara spesifik salah satu poinnya adalah pendidikan inklusi, maka memang kita harus bergelut dengan pendidikan non formal dan informal di luar dari pendidikan formal. Tapi sebenarnya kami tetap sejalan, tetap beriringan, tetap mengambil misalnya contoh kurikulum, contoh belajar, materi belajar dan segala macam kayak gitu. Jadi semoga ada gambaran. Betul. Saya sudah bisa menggambarkan sedikit. Jadi IDEVA tersebut memang bergerak ke bidang di luar formal ceritanya lah. Seperti biasa mungkin kalau kita ke kamar itu kemana lagi mau pergi ke sekolah kolong gitu. Itu program IDEVA itu. Semacam itu. Jadi selama ini kemana-mananya itu saya bangun markas baca. Kami menyebutnya markas baca. Tapi orang pasti mengenalnya dengan rumah baca atau taman belajar masyarakat. Nah, sembari itu kadang bertemu dengan adik, berinteraksi. Dan kayaknya adik ini boleh kita bantu, boleh kita bersamai biaya sekolahnya kayak gitu. Jadi kayak saya harus bertemu langsung dengan adiknya, bertemu langsung dengan walinya karena ketersinambungan itu harus ada gitu. Oke, berarti sebenarnya berangkat dari pendidikan informal atau non formal, kemudian tetap dimasukkan ke pendidikan formal yang dibersamai sama IDEVA. Satu gambaran lagi seperti ini kan. Kan misalnya anak-anak yang kurang mampu itu kan selalu dapat bantuan biaya kan. Tapi tidak bagi mereka yang secara formalitas administrasi, misalnya administrasi sang adik itu tidak lengkap, pasti dia tidak bakal ditanggung sama dinas sosial, tidak bakal ditanggung sama lembaga-lembaga yayasan sosial lainnya. Karena mereka secara administratif adik itu tidak lengkap kayak gitu. Jadi salah satu adik yang dibersamai IDEVA itu ada di Sumba. Orang tuanya menikah tidak secara tercatat di sipil. Betul. Karena agama orang tuanya itu Marapu. Agama Marapu. Kepercayaan Marapu. Pernah dengar? Dia salah satu baru-baru ini. Kepercayaan Marapu, kepercayaan adatnya Sumba. Dia tidak masuk dalam 6 agama resmi itu. Jadi otomatis untuk menikahnya tidak tercatat secara hukum kan. Dan adiknya mungkin agak susah pengurusan berkasnya gitu. Tetap tidak bisa karena kan adiknya pasti diminta kayak harus ada kartu keluarga, akte kelahiran, nikah orang tua, segala macam kan. Jadi akhirnya sang anaknya dia tidak bisa mendapat kompensasi dari manapun. Jadi kan akhirnya kami mengambil peran itu. Ya udah, pokoknya adik dan orang tuanya bisa kami ajak untuk ngobrol dan bareng-bareng. Kenapa harus terkendala di administrasi? Nah, IDEVA berperan di sana. Betul. Kayak gitu. Kan adiknya mau tidak mau tetap harus sekolah. Kenapa administrasi yang tadi harus dipermasalahkan? Ya maksudnya kami berperan di sana. Kami berpikiran sedemikian rupa. Tapi menembus ke sekolahnya. Iya, tetap bantuan sekolah. Kami tidak menarik adiknya dari sekolahnya, sekolah formalnya tidak. Kami berperan di membersamai adiknya di bantuan sekolah tadi, bantuan biaya sekolah tadi, kayak perlengkapan. Memang kan, sorry kalau ada yang dengar, memang kan sekolah itu dibilangnya
gratis ya. Iya betul. Tapi selalu ada yang kategorinya infak lah, apalah. Betul, selalu ada saja. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya itu salah satu poin pembahasan, tapi kayaknya di akhir-akhir lah nanti gitu. Itu jurang sekali itu. Agak susah bahasnya kalau masalah itu. Jadi IDEVA ya seperti itu. Kalau misalnya ada nih anak-anak yang mungkin di pelosok-pelosok jauh gitu. Kemudian bagaimana caranya IDEVA menemukan anak tersebut? Yang pernah saya temui langsung. Harus salah satu dari kami anggota IDEVA bertemu langsung dengan adiknya, dengan orang tuanya, dengan masyarakatnya. Karena kami tidak pengen kami saja dan orang-orang terdekat adik itu. Karena kami memegang prinsip, ada kita kenal tripusat pendidikan. Iya betul. Sekolah, keluarga, sama masyarakat. Jadi kalau misalnya kami bertemu dengan adik itu, namun ketiga prinsip tiga tripusat pendidikan ini tidak sinkron, kami tidak akan mengambil resiko. Bukan masalah aplikasinya dan segala macam, tapi kita memikirkan keberlanjutannya. IDEVA juga kan belum wadah yang besar dan mau tidak mau harus selektif. Tapi misalnya kayak tadi, seperti yang kita bilang anak yang di Sumba tadi itu kan secara administrasi dia agak sulit di masalah keluarga mungkin ya. Nah itu kan bertentangan dengan tidak bermasalah kan sebenarnya. Yang mempermasalahkan adalah negara. Orang tuanya kan menikah benar secara kepercayaan marapu. Iya. Oh ya kan? Ya oke. Benar kepercayaan marapunya, tapi kan tidak tercatat di sipil gitu kan. Iya. Jadi mau tidak mau adiknya dianggap bermasalah, tapi bagi kami tidak. Adiknya pintar, rajin segala macam. Orang tuanya terbuka kan ini dan itu. Mau menerima berarti kami. Inilah juga salah satunya seperti yang tadi kita bilang awal, cara IDEVA mengkritisi pendidikan formal. Iya betul sekali. Sampai sekarang IDEVA sudah berapa tahun? Baru pandemi berarti baru 2019. 2021 kayaknya. 2020. Kalau dengan yang tadi sebelumnya edukasi negeri berjalan sebulan 6 bulan sebelum itulah. Karena dalam 1 tahun yang sama. Dalam tahun yang sama. Cuman sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya sama. Tapi karena sudah dimasuki oleh Jangan dimasuki karena mungkin arah geraknya mulai berbeda. Oh iya betul. Sehingga saya mau memutuskan untuk namanya kan semakin banyak orang, semakin banyak kepala, semakin banyak ide. Iya, jadi mungkin akhirnya goyang gitu. Oke, baik. Improvisasi kan perlu ya, tapi saya rasa idealisme yang saya pegang tidak seperti itu. Jadi maksudnya mengundurkan diri baik-baik, izin saya mau buat satu wadah yang baru. Ya udah kita kayak gitu. Tapi misalnya nih di IDEVA nanti ada anggota ataupun founders IDEVA yang ingin mengembangkan gitu. Seperti yang tadi kita bilang improvisasi perlu, cuman kalau sudah tidak ideal menurut kita akhirnya goyang. Nah, bagaimana kalau IDEVA juga seperti itu? Sepertinya tidak, karena ketika pertama kali mengajak teman-teman, langsung saya sampaikan IDEVA seperti ini, langsung saya cerita saya pernah buat edukasi negeri dan segala macam. Dan kalau misalnya kan saya harus, kalau misalnya ada saran dan saya rasa saya tidak mampu untuk mengambil keputusan sendiri, saya ajak teman-teman yang lain untuk berdiskusi. Tetap. Dan saya rasa 5 orang yang bersama saya sekarang, saya rasa musawir versi lainnya. Jadi kayak mungkin pasti tetap ada yang beda, tapi saya rasa mereka adalah musawir versi lainnya kayak gitu. Oke. Kayaknya kalau masalah IDEVA ini sudah panjang lebar, sudah bisa tergambarkan lah intinya. Untuk menggambarkan ke orang kadang loncat-loncat jadi. Iya betul. Tapi sebenarnya itu kan salah satu cara anak bangsa bagaimana supaya membantu lah ya istilahnya. Ya, amin. Semoga berdampak. Insya Allah. Harapannya kan begitu. Bahkan sekarang sudah ada berapa tadi kita bilang? 5. Sudah ada 5 anak yang dibersamai bantuan biaya sekolah. Nah itu biayanya dari mana itu? Kita ada donatur tetap. Ada donatur tetap? Per 6 bulan. Jadi kayak berarti sekarang sementara mau habis. Nanti kita mulai lagi mencari donatur tetap. Jadi donatur tetap ini per bulan mereka minimal 20.000, maksimal 50.000. 10 orang per 6 bulannya. Berarti IDEVA juga tiap entah tiap bulan atau tiap semester mendatangi masing-masing anak-anak yang sudah. Tidak juga, karena kita misalnya saya ke tempat misalnya ke Sumba, berarti nggak sekedar anaknya, saya sudah harus menjalin chemistry-nya.
harus menjalin maksudnya hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dengan yang nanti menjadi narah hubungnya kami. Misalnya adik itu gurunya atau misalnya pamannya. Jadi nanti mereka aja yang kami kirimkan, kemudian yang menyalurkan. Jadi kontrolnya juga lewat mereka gitu. Iya, kontrolnya lewat mereka. Jadi makanya kayak tadi meskipun adiknya kayaknya pintar, rajin dan segala macam, tapi ternyata untuk orang yang menjadi narah hubungnya kita dengan adik itu tidak ada. Berarti ya kami tidak, mohon maaf, belum bisa membersamai gitu. Sebenarnya istilah simpelnya seperti beasiswa gitu ya. Iya. Beasiswa. Nah, kalau begitu apakah ada target yang mesti mereka capai begitu? Tidak ada sama sekali. Pun cara menyalurkannya kayak misalnya kan kadang ditanya gurunya, apa perlu foto, apa perlu pelaporan? Tidak apa-apa Bu, yang penting adiknya menerima, ya udah itu aja. Sesimpel itu. Karena kalau misalnya dicerca dengan administratif, lantas apa bedanya kami dengan yang demikian? Betul sekali. Makanya saya bilang saya harus ketemu adiknya langsung, ketemu sama sekitar adiknya langsung. Saya atau teman-teman yang lain. Jadi kayak kita jamin nih. Kalaupun ternyata ada 1-2 hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, yang jelas sudah berusaha kayak gitu. Meminimalisir. Jadi harus bertemu langsung kayak gitu. Sebenarnya yang paling unik ini karena ini kan sebenarnya sudah masuk ke ranah yang kritis sekali sebenarnya. Kritis pemerintah, kritis pendidikan. Berat ini jalannya. Yang saya mau ungkit dari Kanda Musawir sebenarnya ini bagaimana bisa berpikiran seperti itu. Bagaimana bisa menemukan ide-ide seperti itu, ide-ide kritis seperti itu. Padahal kan kalau mau dilihat latar belakang kita sebagai santri ya. Latar belakang kita sebagai santri. Kanda Musawir ke santri berapa tahun? 6 tahun ya. 6 tahun mulai dari MTS SMA. Sama tidur pagi kan kita. Yang kalau jam wajib lari-lari. Nah itu sebenarnya. Kita kan santri ya, sorry to say, maksudnya seperti bukan istilahnya didoktrin, tapi ya memang seperti itu. Ada doktrinan kuliahnya agama, iya, luar negeri. Kemudian di pesantren kita juga sendiri, bukan di pesantren kita ya, di seluruh pesantren mungkin atau kebanyakan ada doktrin sami'na wa ata'na. Aduh, nah, ini konsep sami'na wa ata'na sebenarnya kan konsep yang bertolak belakang sama berpikir kritis. Nah, bagaimana seorang musawir ini yang 6 tahun di pesantren, kemudian didoktrin dengan seperti itu, keluar dari pesantren bisa berpikir sekritis itu sampai membangun ideva dan segala macam. Kalau jawaban pasti dan teoritisnya saya tidak berani menyampaikan. Tapi yang jelas cari aman ini, cari aman. Tidak. Teman-teman kalau misalnya lihat di belakang kamera, saya kan waktu di Imam Asim wakil ketua. Nah, teman-teman kalau lihat di belakang kamera, ketua OSIS saya pas SMP ada, saya wakilnya. Dan maksudnya di setiap wadah yang pernah saya tempati belajar, saya selalu menjadi orang yang istilahnya badung. Selalu saja tidak menjadi orang yang taat-taat nih. Selalu aja. Pun kalau misalnya di komunitas yang bukan saya punya, organisasi dan segala macam. Tapi di Imam Asim tidak seperti itu dah. Aduh, tidak. Betul, lari jam wajib. Maka lari jam wajib. Atau mungkin jago sembunyi. Iya. Sebenarnya, tapi itu kan konsep sami'na wa ata'na sudah melekat sekali tuh. Sepertinya maksudnya apa yang dibilang guru kita taati. Tidak ada sama sekali celah untuk berpikir kritis. Mungkin kalau saya berani menjawab kalau dikaitkan secara umum. Contoh saya kan berproses belajar di masjid juga kan. Di masjid itu mungkin paling sering membangkang itu saya. Karena misalnya tidak boleh keluar asrama di atas jam 10, saya pergi main futsal sampai jam 2 malam. Atau misalnya di asrama masjid. Di asrama dulu di masjid. Halo teman-teman takmir kalau nonton. Kemudian kalau misalnya tidak boleh anak takmir itu main futsal pakai celana pendek, saya kalau lomba pakai celana pendek. Halo. Tapi maksudnya sami'na wa ata'na itu mungkin kita meyakini sama-sama porsinya ada. Ada porsinya. Tapi mungkin sebagai orang yang mulai mau beranjak dewasa, mungkin ketemu sama realitas ini dan itu, saya rasa tidak selamanya sami'na wa ata'na, karena kan yang memberikan yang memberikan instruksi sendiri adalah manusia sendiri. Yang maksudnya kita kagumi pun,
Aduh, astagfirullah. Maksudnya saya tidak mengkategorikan maksudnya ustadz kita, kiai kita dan segala macam. Tapi kan kadang misalnya ada teman kita dan yang kita hormati, basisnya mereka adalah manusia juga. Otomatis kan, ketika memberikan misalnya perintah atau arahan, kadang harus kita pikir juga, ya kan? Betul. Harus kita pikir apakah benar ini harus sami'na wa ata'na atau sami'na wa asoina. Dan kalau konsepnya belajar, saya lebih kalau konsepnya misalnya keilmuan di luar keislaman, di luar akidah dan segala macam, saya lebih justru sering kritis. Lebih sering berpikir kritis. Karena prinsip saya yang saya pegang mengkritisi pendidikan formal, keilmuan, sistem pendidikan di Indonesia dan segala macam maupun beberapa negara di luar, kadang itu kita dianggap bertanya itu sebagai tabu. Ya. Kenapa bertanya? Oh, berarti belum paham. Betul. Dan itu yang selalu ditanamkan. Siapa yang belum paham disuruh bertanya. Padahal harusnya siapa yang mau mengembangkan maka dia yang bertanya. Bahkan sering kita kenal diam itu emas. Iya. Itu kan. Sebenarnya itu kayaknya bekas-bekas pendidikan penjajahan itu sebenarnya. Iya, jelas sekali. Kayaknya Ustadz Qadri sudah mulai baca ya sistem pembelajaran itu, sistem pendidikan itu kayak gitu. Sebenarnya ini kita kan di pesantren terlalu kanan, sedikit-sedikit harus di kiri juga sebenarnya. Makanya bacaan-bacaan itu ya. Nah, tapi sebenarnya yang saya penasaran, waktu dulu di pesantren sebenarnya Kanda Musawir pernah tidak mengkritisi seperti itu? Pernah. Sering terbesit. Tapi mungkin untuk menyampaikan susah. Waktu itu mungkin kita terkendalanya di pondok kayak gitu kan. Kita ngobrol sama-sama santri saja, sama-sama pengurus, tidak menyampaikan ke yang lebih atas mungkin. Ya, akhirnya jadi cerita belakang. Iya, karena konsep sami'na wa ata'na itu tadi kadang menjadi hal yang membelenggu kita untuk menyampaikan sesuatu. Dan kadang juga mungkin kita orang yang ingin menyampaikan sudah terbuka nih. Gak apa-apa kita pengen diskusi bareng-bareng. Ternyata orang yang mau kita ajak ngobrol itu mereka yang kadang tidak terbuka kan hal itu. Kadang kalah. Betul. Tidak bisa dipungkiri memang seperti itu. Tidak bisa dipungkiri faktanya seperti itu. Jadi misalnya kalau kamu dipanggil kembali ke pesantren ataupun di mana yang tadinya terbelenggu dengan konsep sami'na wa ata'na dengan musawir yang seperti sekarang, apakah akan speak up? Mungkin kalau saya merasa kapabilitas saya menyanggupi, saya berani untuk menyampaikan. Karena kan waktu kita misalnya masih jadi santri, terbesit kan pikiran, kayaknya nggak boleh begini deh, nggak baik begitu. Kayaknya nggak seharusnya juga begitu. Boleh sekali-sekali begini. Kan waktu itu kita sebagai santri dan merasa kayaknya belum patut untuk berbicara juga kan. Meskipun sebenarnya ya tadi sami'na wa ata'na itu yang kita akhirnya naik, jangan, ya kan. Ngeri. Cari aman. Sebenarnya masih banyak gini pertanyaan-pertanyaan di kepala, cuman ya ada sami'na wa ata'na di atas. Tapi kalau mau bahas IPTQ boleh juga. Berat kayaknya itu kan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin boleh di-cut atau tidak. Iya. Proses belajar anak remaja untuk mengorganisasi sebuah hal itu yang harus dipahami. Bahkan misalnya anak remaja buat kesalahan kayak gini, jangan, mereka belajar. Kalau dituntut untuk perfect, tidak bisa. Betul. Mereka baru mencari pengalaman dan segala macam. Betul sekali. Lihat Gontor. Ya. Kayaknya editor di belakang sudah mulai heboh ini. Tadi untuk nuntut perfect anak remaja yang baru belajar, apalagi dengan misalnya mereka ada yang tidak dari sekolah formal dan segala macam. Perlu kan ada latihan dasar kepemimpinan dan segala macam. Kan apakah kita memfasilitasi itu dan segala macam. Mereka sudah sering berinteraksi keluar atau tidak. Jangan sampai mereka belajarnya di luar, di dalam sini aja nih. Kemudian kita menuntut yang pernah kita lihat di luar segala macam. Bandingnya kan agak sulit untuk itu. Terus kan. Apalagi kalau misalnya remaja. Iya kan. Memang pikiran orang yang masih di dalam sama yang sudah di luar itu sudah belum tentu. Cuman kalau kita mau akademisnya, kalau di ilmu pendidikan ada pedagogik, ada andragogi. Itu jelas berbeda. Jadi remaja itu dia pedagogik tapi masuk andragogi. Kalau pedagogik itu pendidikan bagaimana kita belajar, mengajari dan berinteraksi kepada kategorinya masih anak-anak ke bawah. Kalau andragogi itu yang masuknya kategori anak-anak ke atas. Sedangkan remaja mereka kan peralihan. Kategorinya dibilang andragogi, mereka tidak juga. Kadang ada anak remaja kita
memberitahukan sesuatu versi anak-anak, mereka gengsi. Ya kan? Kadang versi orang tua mereka juga belum nyampe kayak gitu sih. Itu akademisnya, secara teoritisnya. Iya, gitu lah ya. Semoga jawaban-jawaban ini aman ya. No cut ya. Tadi menyinggung masalah organisasi yang dikelola remaja. Kan Kanda Musawir bilang tidak bisa kita jika mereka membuat kesalahan seperti itu kemudian langsung di-cut seperti itu. Nah, misalnya kalau kesalahan tersebut berulang, wajar. Paradigma itu mungkin kita yang masukan tetap ada, perbaikan tentu ada. Tapi untuk misalnya dia bergerak, kita belok dikit, kita mau langsung berhentikan jalannya, itu nggak bisa. Mungkin kalau dia belok, coba luruskan lagi. Jangan, ya sama kalau misalnya Indonesia tidak pernah maju, kemudian kita mau bubar jadi negara, sama. Sama. Ya, betul. Kalau misalnya ada sebuah wadah nih, baik itu komunitas, organisasi dan segala macam, kalau misalnya membuat sebuah kesalahan kemudian kita mau berhentikan, ya otomatis mati. Kalau orientasinya mau tetap berjalan, ya berarti evaluasi, bukan berhenti. Ya kan? Wah, luar biasa nih kata-kata. Evaluasi bukan berhenti ya kan? Ampun mas saya kalau masalah begini. Ampun Pak. Tidak. Luar biasa. Sebenarnya ini pemikiran-pemikiran yang harus digali. Aduh. Habis ini saya tidak berani datang ke pondok. Justru inilah sebenarnya kita kan mengkritik untuk membangun ya. Iya. Mengkritik untuk menjadi lebih baik. Kan memang intisari dari kritik itu sebenarnya itu. Pun kadang yang jadi kayak kritik itu tidak harus barengan dengan solusi. Tidak harus. Kan ada yang bilang kritik jangan mengkritik tidak harus barengan dengan solusi. Ada yang bilang, ada orang yang berpendapat idealismenya, kau kalau kritik mana solusimu? Iya betul. Ya kalau begitu ya tidak bakalan pernah kita mengkritisi. Iya. Cuman alangkah lebih baiknya kalau ada kritis kemudian ada solusi. Gitu. Sebenarnya di balik kritis tersebut itu sudah ada solusi yang tersirat. Kan, kalau misalnya tidak ada yang mengkritisi, bagaimana memantik untuk mencari solusi? Iya. Kalau orang semua berpikir di dalam, kalau semua sepakat satu hal, ya tidak akan ada itu. Betul. Seperti itu mungkin. Luar biasa pemikirannya ini. saya sampai bingung. Ampun Kak. Tidak. Yang begini sebenarnya ini yang kenapa aku telepon minggu lalu Musawir. Adakah waktu? Sampai saking semangatnya Musawir ini masalah ini sedikit flashback tadi ya, waktunya aku panggil pertama kali. Bahkan dia yang langsung bilang kalau misalnya tidak bisa di depan kamera kita ngobrol via Zoom saja. Nah, justru karena panggilan pondok itu kayak enak. Luar biasa. Amin. Nah, kalau misalnya apa tadi saya mau bilangnya? Masalah kritik itu. Tadi Kanda bilang kritik tidak harus dibarengi dengan solusi. Tidak selamanya harus dibarengi dengan solusi. Tidak selamanya. Dan alangkah lebih baiknya ada kritik, ada solusi. Jadi misalnya ada yang kritik IDEVA misalnya, tanpa ada solusi. Jelas saya terima. Evaluasi. Itu kan gunanya kritik. Kalau tidak ada yang mengkritik, bagaimana saya mau evaluasi? Iya kan? Iya. Kan begitu saja. Karena kebanyakan sekarang orang mengkritik. Bagaimana kalau dengan kritikan negatif? Nah, kadang kita lihat juga siapa yang menyampaikan kritik. Harus mencari tahu siapa yang menyampaikan kritik. Kayak gitu kan. Karena kan sebagai ini kita menyinggung semuanya ya, bukan semua satu lembaga ataupun apa, seberkompeten bagaimanapun seseorang, mungkin keilmuan itu kan umum ya, banyak banget ya gitu ya. Mungkin kita melihat siapa yang menyampaikan kritik itu. Meskipun ilmunya banyak tapi pengalamannya kurang. Kalau misalnya yang mengkritik tidak kapabilitasnya tidak sesuai dengan apa yang dia kritik, tetap dipertimbangkan semuanya. Dan saat mempertimbangkan itu baru kita lihat siapa yang menyampaikan kayak gitu. Semua kritik jelas ditampung dong. Dan ketika kritikan itu ditampung ya baru kita mempertimbangkan, ya kan? Tapi kan sebagian orang ada yang berpikir kalau apa sih kok kritik Kak begitu, apa yang sudah kok kerja? Nah itu sering itu hal yang dugu. Itu kan yang kayak tadi bertanya atau Mas itu diam, sama hal yang tadi. Iya, pendidikan kayak aja. Kenapa banyak omong sekali kok? Apa yang sudah melakukan kau kah? Iya. Kayak itu Tonji yang mungkin di pertama kali saya bareng IDEVA atau bahkan sebelum bergerak langsung di IDEVA sebelum saya bergerak IDEVA aksi nyata langsung, saya sudah sering
buat kritikan. Sudah sering di take down sama Kemendikbud mungkin. Masa? Atau karena kan saya basisnya memang pers, kayak lembaga pers mahasiswa gitu kan. Apapun selalu saya coba angkat, kritik-kritik tiba-tiba hilang gitu. Sering lebih dari 10 kali secara umum kayak gitu. Jadi ketika, dan itu yang sering ditanyakan orang, apa yang sudah bikin bilang begitu kok. Itu kan sering sekali sebenarnya. Kau mau mematikan pergerakan kita atau bagaimana? Kan kita bebas berekspresi dan segala macam. Negara demokrasi. Iya toh. Cuman tidak bisa dipungkiri ada saja seperti itu. Manusia kan. Justru karena perbedaan itu jadi dinamika kehidupan ini semakin indah. Betul. Begitulah. Tapi betul itu sering di take down 10 kali lebih. Awalnya saya kira ya yang begitu-begituan itu cuma rumor-rumor. Tidak. Ternyata memang betul. Apalagi semenjak Instagram itu story kalau bisa udah dihapus bisa dimunculkan kembali kan? Iya. Tapi maksudnya keterangannya di situ apa, bilang melanggar hak cipta atau tiba-tiba apa? Hilang aja. Saya sudah coba login di HP lain segala macam, hilang. Berarti memang media sosial itu sudah dikontrol sepertinya. Bahkan kemarin pas diundang Kemendikbudristek kan, dibiayai segala macam. Iya. Pada saat itu Pak Nadiem lagi booming-boomingnya juga tentang apa yang dipresentasikan di ranah PBB berbeda dengan apa yang dipresentasikan di DPR. Akhirnya orang bilang ke saya, apa karena sedang diundang sama Kemendikbud kemudian diam? Ini saya buat story bahwasanya. Tapi waktu itu memang kan saya belum lihat apa-apa yang kita bahas waktu di Kemendikbud Ristek. Waktu itu memang tidak speak up. Saya sampaikan bahkan orang-orang itu tahu saya jadi narasumber karena dari kritikan-kritikan itu sering men-tag Kemendikbud. Jadi memang diundangnya gara-gara itu. Iya, jadi mereka tetap ini sering kritik tapi disuruh bicara ini dia bisa kayak gitu. Itulah. Tapi yang ada di situ siapa-siapa itu yang ada di situ? Waktu itu kebetulan Pak Nadiem lagi di Bali, jadi tidak sempat ketemu. Ketuanya dari Pusat Pengembangan Karakter, Penguatan Karakter, Puspeka sama Mbak Angki kalau nggak salah, dia tuh staf khusus Presiden, Mbak Angki. Satu narasumber, satu layar. Tapi kita diundangnya sebagai pers atau sebagai mahasiswa penggerak. Sebagai mahasiswa penggerak pendidikan, prestasinya dan segala macam. Sendiri. Maksudnya, ya waktu itu saya agak minder juga karena Puspeka, Pusat Penguatan Karakter itu salah satu bagian dari Kemendikbudristek. Itu ketuanya langsung kayak kepalanya, kepala bagiannya langsung. Kemudian yang satunya itu staf khusus Presiden, Mbak Angki itu. Kemudian yang satunya saya. Siapa saya? Nah sebenarnya saya penasaran ini. Waktu di situ apa kritikan yang Musawir sampaikan? Tentang agama. Saya jarang belak-belakan bahwasanya saya sampaikan waktu itu Marapo kalau tidak saya, bahwasanya kita di Indonesia itu masih ada agama-agama kepercayaan. Kan yang secara resmi ada 6. Iya. Selain itu. Dan waktu itu juga temanya tentang perbedaan dan keberagaman. Oh memang temanya seperti itu ya. Tentang perbedaan dan keberagaman. Mungkin dia lihat track recordnya saya bahwasanya sering berkunjung yang basisnya bukan minoritas agamanya saya kayak gitu. Jadi waktu itu saya sampaikan bahwasanya justru saya mempertanyakan orang-orang yang berdebat antar agama. Sedangkan saya misalnya di NTT itu, mereka tahu bahwasanya saya seorang muslim, saya tidak makan hewan yang tidak disembelih secara Islam. Sehingga mereka mempersilahkan saya untuk menyembelih. Saya lihat Indonesia sebineka itu loh, sekeberterimaan itu akan perbedaan. Kenapa kita yang di kota ini sampai berdebat? Betul. Kayak gitu. Bahkan kan banyak di daerah yang saudara-saudara kita yang non muslim, ketika misalnya bulan Ramadan, mereka bawa kue juga untuk berbuka puasa di masjid kan. Ada kan biasanya begitu. Sampai-sampai saya lihat pernah storyta sholat di gereja. Jadi kayak saya lupa itu Kristen atau Katolik, pokoknya non-Islam, basisnya Kristen. Kemudian di rumah itu kan dia juga ada semacam satu musola. Nah di rumahnya itu kan otomatis ada anjing segala macam. Kemudian dia tahu saya seorang muslim, maka mereka jamin bahwasanya anjingnya tidak pernah masuk itu, atau yang paling bersih adalah di tempat mereka berdoa itu. Hanya saya tidur di sana, sholat di sana. Dan itu sholat Kristen, salib. Ada mimbarnya. Jadi setoleransi itu. Setoleransi itu, dan mempertanyakan kenapa kita hanya terbuka
akan 6 agama resmi itu, sedangkan kepercayaan itu bahkan mereka norma-normanya itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih di atas bahkan di orang-orang yang mengkritik yang tidak terbuka kan hal itu. Pun kalau misalnya oke lah ada 6 agama resmi. Maksudnya hal ini pun kalau saya ngobrol dengan teman-teman saya yang di masjid atau di lembaga dakwah, mungkin saya akan dicerca sedemikian rupa karena udah pernah ya kan harus dakwah kayak itu. Saya rasa tidak. Tapi waktu di situ memang tujuannya kan untuk pendidikan, kegiatan sosial, pendidikan. Bukan untuk menyebarkan agama. Justru karena kita terlalu kadang kita memaksakan orang itu nyebutlah dakwah. Kita menyampaikan Islam, kadang terlalu memaksakan kehendak. Jatuhnya sama aja dengan misi misionaris orang-orang yang lain. Betul. Ya kan kita harus ke daerah gini. Kadang-kadang kita mengkritis bahwa misionaris orang-orang di luar Islam gitu. Padahal secara tidak langsung kita juga misionaris. Gitu. Mereka terlalu mereka makan babi. Ya, selama dia tidak mengganggu ke akidahmu, ya itu kenapa? Selama mereka tidak norma-norma yang menurutmu tidak menyalahi tentangmu, kenapa gitu? Nah, waktu menyampaikan seperti itu, tanggapan mereka seperti apa? Di mana? Di Kemendikbud? Ya, di Kemendikbud. Mungkin orang bakalan bertanya, agama kepercayaan apa itu? Ya. Baru ada bahkan yang baru dengar. Ada. Bahkan Mbak Angki itu sempat melihat begini, agama kepercayaan, oke. Disebut sama bocah ini di tanah Kemendikbud. Kayak Badui, Kajang juga kan? Ya kan masih ada kepercayaan. Dulu itu di KTP bilang penganut kepercayaan apa gitu. Saya lupa. Tapi sekarang mereka harus masuk dari salah satu 6 agama yang diakui itu. Jadi kalau tidak masuk tidak bisa terdata? Tidak bisa terdata. Ya salah satunya orang tua adik yang kami bersamai di IDEVA. Ya gitu. Jadi adik yang di Sumba itu administrasi sekolahnya bagaimana? Tidak tahu. Tapi keterima di sekolah. Keterima. Tapi secara bantuan dia tidak dapat. Ada yang lebih lucu. Kami di Yogyakarta memperjuangkan adik yang orang tuanya adalah pelarian. Ya. Jadi mereka lari dari daerahnya, menikah secara tidak sah, kemudian hidup di kampung pemula segala macam. Orang tuanya tidak punya kartu nikah, adik tidak punya kartu keluarga, adiknya tidak punya akte kelahiran jelas. Tapi kami bersama adiknya belajar bareng-bareng sampai 1 tahun. Kemudian kami anggap bisa adiknya ini untuk masuk kelas 3. Dan hal yang fantastisnya itu adiknya bisa punya akte kelahiran tanpa punya kartu keluarga. Kami dari memperjuangkan IDEVA. Iya, bukan IDEVA saja. Maksudnya kayak kita komunitas-komunitas di Jogja sama-sama ke Jakarta ada sama-sama ke Jakarta memperjuangkan itu sampai ke UNICEF juga, UNICEF Indonesia kan? Sampai UNICEF. Karena salah satu sebut merek Dinas Sosial Kabupaten Sleman waktu itu mempertanyakan kenapa kami harus membantu adiknya untuk sekolah sedangkan orang tuanya saja bermasalah. Bahasanya seperti itu. Ya kan kalau yang ada di kepalanya kami memang juga seperti itu, tapi kalau misalnya adiknya tidak dibersamai, ya rantai itu tidak bakalan pernah terputus. Betul. Ya kan pemikiran seperti itu yang Indonesia masih sedemikian rupa. Yang katanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang katanya Bhinneka Tunggal Ika. Kayak gitulah. Betul sekali. Tapi ini sedikit menyinggung ya masalah tadi anak-anak yang dibantu seperti itu. Mungkin kebanyakan yang di luar kepercayaan. Tidak kan sendiri. Tapi bahkan satu aja yang Islam. Nah itu yang saya bilang. Tapi yang satunya mereka agama resmi. Yang tiga agama resmi, 1 tidak agama resmi. Kadang lawakan bareng teman-teman tim itu nyekolahkan anak-anak yang di luar Islam itu kehitung amal jari atau tidak itu. ya? Kehitung amal jari atau tidak ya kayak gitu. Nah sebenarnya itu tadi yang saya mau singgung. Apakah tidak ada terbersit di pikirannya Musawir ataupun di teman-teman lain? Ataukah di IDEVA ini semuanya Muslim? Tidak. Ada yang non-Muslim? Ada non-Muslim. Kayak gitu. Tapi ini nggak apa-apa ya saya sebut? Nggak apa-apa. San. Misalnya nggak ada di pikiran teman-teman untuk mengajak seperti apa? Ada. Adik jelas. tersebut. Justru kayak mengajak yang lebih indah itu kan memperlihatkan bagaimana indahnya Islam. Iya kan. Betul. Kan orang belajar bukan langsung dari Al-Quran. Iya kan. Orang belajar dari kita ini orang Muslim. Maksudnya kalau misalnya kita
mau dakwah sekedar suara saja atau kayak sekedar menyampaikan ayat hadis ini, mungkin saya belum mampu di kategori itu. Jadi kayak hal-hal kecil saja sekedar bisa bangun pagi. Kan kalau di Sumba kan, di Sumba itu orang-orang bangun jam 2 ke kebun, baru pulang jam 6 kayak ngeteh, ngopi dan segala macam. Kemudian jam 8 baru berangkat lagi. Nah, mereka tuh selama ada orang yang berkunjung di sana, jarang ada yang bisa bangun subuh. Padahal saya juga tidak bangun subuh kategorinya itu karena tidak ada azan, bangun pagi sebenarnya. Tapi maksudnya kayak, bisa bangun pagi ya, kayak gitu. Mereka bilang begitu. Iya, bangun pagi ya, kayak gitu. Jadi pagi. Sebenarnya secara tidak langsung dakwah by doing ya. Iya. Kalau menurutnya ya, semoga kehitungnya dakwah ya. Iya. Karena hidup ini terlalu kiri juga. Bahkan sebenarnya uniknya Rasulullah saja sebelum diutus menjadi Rasul, Rasulullah diutus menjadi Rasul 40 tahun. Nah selama 40 tahun tersebut Rasulullah membangun karakter kan. Seperti itu supaya tujuannya mungkin Tuhan salah satunya untuk memperlihatkan bahwa ini yang dipersiapkan seperti itu. Iya, semoga. Saya tidak bisa menafsirkan lebih jauh terkait itu. Kapabilitas saya tidak sampai. Merendah lagi nih. Contoh simpelnya kayak waktu STQH atau MTQ yang Toraja maka. Yang MTQ kalau saya. MTQ Toraja. Kita kan MTQ abis itu orang-orang non muslim pergi nonton kan? Iya, sampai ada kayaknya yang di gereja. Iya, ada yang di gereja tampil 10 juz waktu itu saya di gereja. 10 juz tampil di gereja, yang belakang itu orang-orang non muslim nonton. Kan kita nggak tahu, mungkin ada yang semakin tertarik dengan Islam atau segala macam kan, nggak tahu juga. Betul, sama sebenarnya dengan yang di fenomena yang terjadi sekarang ini Piala Dunia di Qatar. Tapi kayaknya itu agak di luar pembahasan lah. Ini luar biasanya pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus digali sebenarnya. Aduh. Seandainya orang mungkin berpikiran seperti Musawir, semua ini dunia damai. Tidak. Cuman ya kalau berpikiran seperti semua, siapa lagi yang mau kritik? Jadi istilahnya begini, kadang ada orang yang mengatakan, iya kau mengkritik memang seperti itu karena kau belum di dalam. Seandainya kau di dalam. Aduh tidak, itu idealisme yang saya pegang. Sering memang udah diwanti-wanti itu. Atau misalnya nih, besar-besar nanti, amin ya, Musawir nanti dipanggil masuk ke parlemen ataupun masuk ke pemerintahan. Apakah masih tetap berpegang teguh sama idealisme seperti mungkin itu? Bakalan banyak yang berubah, tapi idealisme itu tetap harus dipegang. Kayak gitu. Pasti ada yang berubah. Karena istilahnya kan sama dengan kayak saya mau memperjuangkan, tapi kalau misalnya saya tidak mendapat tidak mendapat kesempatan untuk bergerak, ya dibungkam. Jadi mau tidak mau harus. Bahkan dulu kayak saya pertama kali bergerak, nggak mau jadi menteri pendidikan. Bahkan sekarang saya mau Kak, kalau misalnya langsung ditawari mau sekali Kak. Meskipun pasti bakalan banyak yang, dulu kau begini sekarang tidak. Ya mau tidak mau, tapi kan tetap harus bergerak. Kalau tidak ya dibungkam. Nah itulah yang saya bilang. Maksudnya kita ini sekarang mengkritiki pendidikan. Apalagi masalah pendidikan formal. Bagaimana kalau kita masuk langsung dalam situ? Nah semoga, belum tahu itu. Belum nyampe ke sana. Cuman kalau harapannya semoga tetap dengan idealisme yang dipegang. Iya. Sepertilah contoh paling kecilnya ini mungkin agak bahaya sedikit ini disebut. Aktivis 98 yang sekarang masuk di parlemen kan. Bagaimana yang dulunya mungkin berkor-kor seperti ini ternyata pas masuk. Tapi masih ada kan yang bersuara. Masih ada yang bersuara. Tapi tidak selantang dulu. Iya betul. Karena kalau terlalu lantang, ya realitas politik seperti itu. Kejamnya seperti itu. Justru kalau misalnya kita tidak mau bergelut di sana, ya orang-orang yang malah tidak jauh dari kata beres yang bakalan menyetir kita. Jadi mau tidak mau kita harus berkecimpung. Ya bagaimana cara kita? Nah, yang menariknya dari pemikiran-pemikiran Musawir tadi, misalnya nih, amin. Besar-besar nanti jadi menteri pendidikan. Apa yang pertama kali dilakukan? Merubah kesejahteraan guru. Sebenarnya ini yang saya mau bahas tadi. Poin pembahasan mungkin ada tadi di random. Guru. Menjadi guru di semua kalangan. Selamat Hari Guru untuk para guru di seluruh Hari Indonesia. Guru. Iya. Selamat Hari Guru untuk para guru semua di Indonesia. Saya pernah belajar kebetulan kita sama latar belakang pendidikan. Ada kuliah, mungkin di sana juga ada kuliah psikologi pendidikan. Ada. Pasti itu mata kuliah wajib tuh. Mengatakan sebenarnya permasalahan pendidikan yang utama adalah guru yang tidak kompeten. Guru yang tidak profesional. Nah, sedangkan
kalau kita ini mengatakan di dalam Islam semua orang bisa jadi guru? Saya jawab nih. Sebenarnya tadi yang disampaikan guru tidak berkompeten versi mana dulu? Versi sekolah formal bukan? Ya kan bukannya Ki Hajar mengajarkan semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Iya kan? Bahkan teman kita yang mengajari kita main kelereng dia adalah guru. Sebenarnya ada kotakan itulah yang kadang sebenarnya industri jadinya. Profesional yang mana dulu nih? Iya. Itu kan yang menjadi dilemanya guru. Kita mau benar-benar mengajar atau bergelut dengan segala formalitas yang dituntutkan. Uniknya sebenarnya ini jawaban yang paling kucari ini. Bahkan kemarin waktu saya agak, bukannya bilang berdebat sama dosen, tapi maksudnya bertanya agak kurang puas gitu. Ini jawaban yang profesional yang mana dulu yang dipertanyakan. Iya. Bahkan kata Umar atau kata Ali itu ya yang mengatakan bahwa siapa yang mengajarkan saya satu huruf maka aku adalah hambanya. Dia adalah guruku. Betul sekali. Tapi misalnya hostnya kritis juga ya. Lanjut. Misalnya enggak bisa dipungkiri ya kan kita di pendidikan Indonesia ini bergelut dengan administrasi yang berbelit-belit seperti itu. Nah, pernah kami pelajari bahwa itu memang juga sebagian dari tugas guru. Iya. Secara tupoksi itu apa ya? Masuk di ADART guru. Sebenarnya kalau sedemikian rupa banyaknya tugasnya guru, namun apresiasinya besar, saya sepakat. Tapi dengan sedemikian rupa banyaknya tuntutan guru tapi apresiasinya sedikit, maka saya tidak sepakat. Betul sekali. Saya sudah mulai berani menyampaikan saya tidak sepakat dengan istilah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Apa dasarnya kita selama ini selalu menggaungkan itu, sedangkan nasibnya guru sering dipertanyakan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bayangkan kalau misalnya dokter digaji seperti guru. Kita tidak melihat biaya kuliah dokter mahal dan segala macam. Coba saja dokter diperlakukan seperti memperlakukan guru. Pasti dokter juga bakalan protes. Karena dokter sebagai profesi. Guru kan juga profesi. Guru juga profesi. Maka ketika guru berbicara tentang profesi, ketika guru melaksanakan tugasnya, maka haknya harus diberikan. Berarti sebenarnya di Indonesia, di negara Wakanda, itu masih menerapkan kasta-kasta sebenarnya. Iya masih. Dan keberpihakan itu sebenarnya masih belum. Prioritasnya sebenarnya, prioritas antara kayak sama dengan orang kalau nanya ke saya, mana lebih penting, ekonomi atau pendidikan? Jawabannya? Kalau saya jawabnya pendidikan. Alasannya, lihat sejarah. Di tahun 90-an, 10 tahun itu 90-an, di tahun yang sama, Indonesia fokus pada perekonomian. Yeah. Di tahun yang sama, Malaysia fokus pada pendidikan. Akhirnya, maka ketika terjadi resesi ekonomi besar-besaran, Indonesia harus mulai dari nol. Sedangkan Malaysia sudah siap dengan SDM-nya. Iya. Ketika Jepang dibom Hiroshima dan Nagasaki, apa yang pertama kali dikumpulkan? Guru pendidiknya. Prosesnya memang bakalan lama, tapi dampaknya ya tidak ada yang instan memang kan. Cuman kan kita pengennya cepat kayak gitu aja. Dan negara-negara yang sudah maju itu emang kapabilitas orang-orangnya yang berbeda. Dan kita akui kapabilitas Indonesia secara menyeluruh masih jauh. Tapi kan ada yang mengatakan bahwa guru itu harus ikhlas. Iya mah. Kalau dia disebutnya sebagai pengajar, saya sepakat. Harus ikhlas. Karena saya sepakat dengan yang tadi, kalau semua orang mau mengajar. Semua orang mau mengajar. Nyatanya tidak. Apa-apa selalu diserahkan guru. Guru. Ini perannya guru, ini tugasnya guru, segala macam. Kalau semua orang mau datang ke SD untuk misalnya mengajarkan hal 1+1, 2+2, kemudian orang mau bersama-sama di luar lingkungan sekolah, mengingatkan bahwasanya kayak gini. Di sekolah guru misalnya mengajarkan ini tidak boleh. Iya. Tapi di luar sekolah mereka tidak mengajarkan hal yang sama. Maksudnya ketika orang-orang di luar lingkungan sekolah itu mengajarkan hal yang sama dengan guru, maka saya sepakat. Guru itu harus ikhlas. Begitu ya. Ini pemikiran-pemikiran di luar out of the box ini sebenarnya. Tapi sebenarnya orang
mungkin berpikiran seperti itu, mungkin, tapi berani speak up atau tidaknya. Banyak bahkan orang bilang, saya justru tidak enak kalau disebut wah Musawir ini akan membawa perubahan untuk pendidikan. Oh saya baru bergerak, baru sedikit sekali pergerakan yang saya berikan. Banyak orang-orang yang mungkin tidak teman-teman ketahui gerakannya jauh lebih besar, jauh lebih berdampak, tapi mereka memang tidak nampak di permukaan. Banyak banget. Tapi Musawir sendiri bergerak seperti ini memang ada motivator ataupun contoh begitu? Jelas ada dong. Ibu Guru Butet Manurung, Sekolah Rimba. Salah satunya. Dan ada mentor namanya Mas Hanif Ibrahim. Semoga kalau nggak dipotong. Jadi kayak kita tetap harus ada yang dimintai pendapat dong. Jadi mereka kayak sebagai mentor ya? Ya sebagai mentor ataupun kayak teman-teman yang kita ajak ngobrol. Kayak gitu sih. Masuk juga ke penasihat IDEVA mungkin? Tidak juga. Karena ngobrol, kalau Ibu Guru Butet, kita kayak ngobrol. Dia orang Sumba ya? Enggak. Ibu Guru Butet Manurung itu dia pegiat pendidikan. Ada namanya Sekolah Rimba. Sekolah Rimba, kemudian sekolah institut. Besar lah pokoknya. Kalau misalnya orang-orang yang bergerak di pendidikan sepertinya tahu namanya Ibu Guru Butet Manurung. Tapi kan yang lembaga-lembaga seperti itu biasanya dipermasalahkan masalah administrasi lagi kembali. IDEVA sendiri apakah mengikuti itu? Iya, mengikuti maksudnya dipermasalahkan itu. Enggak, maksudnya mengikuti administrasi yang memang diwajibkan seperti itu. Mau tidak mau kita harus ikut. Jadi sudah ada di banyak hal. Sudah ada badan hukum? Belum badan hukum. Karena memang kalau kita mau badan hukum kan tidak simpel, harus ada struktur organisasinya kan. Sedangkan kami baru berlima. Tapi kalau kita sebenarnya menunggu seperti itu ya siapa lagi yang mau bergerak? Siapa lagi? Tapi ada orientasinya, kita harus berbadan hukum supaya geraknya lebih enak gitu kan. Iya betul. Cuman kan saya menjaga tadi, tidak ngajak tidak. Itunya tadi. Ini sebenarnya pembahasan nih kemana-mana. Mulai tadi perasaan masalah kesejahteraan guru tiba-tiba kembali lagi ke IDEVA. Lanjut host, lanjutkan. Nah masalah guru tadi. Kan tadi saya bilang bagaimana kalau orang mempermasalahkan masalah guru yang tidak kompeten atau guru yang tidak profesional. Itu tadi Musawir mengatakan itu versi mana? Versi mana? Profesional versi mana? Nah kalau misalnya dia mengatakan profesional versi formal, ya udah berarti kita ngomongin pendidikan formal dulu. Iya. Misalnya dia mengatakan pendidikan versi profesional versi formal. Nah, bagaimana dia mau diapresiasi kalau dia tidak sesuai dengan kompeten yang telah ditentukan oleh pendidikan formal? Saya sepakat, memang banyak guru, banyak PNS, guru yang basisnya PNS, mereka tidak melaksanakan tugasnya sebagai guru. Nah, itu yang saya mau singgung sebenarnya. Lanjut. Kalau memang dispesifikkan ke sekolah formal, pendidikan formal, saya sepakat dengan itu. Justru anjlok kapabilitas gurunya kita. Anjlok banget. Saya pernah di sebuah daerah, masih di Jawa Timur, spesifik desanya jangan. Ada satu sekolah, gurunya PNS, dia cuma datang sekali seminggu. Nah itu. Banyak seperti itu. Kayak gitu. Tapi memang gurunya pintar. Makanya saya kadang mengatakan sangat tidak elok ketika guru yang berkualitas hanya dilihat dari knowledge-nya saja. Karena kan guru yang PNS itu otomatis kapabilitas mungkin keilmuan sudah memadai. Dan banyak di daerah yang gurunya masih honorer kontrak, tapi pengabdiannya, yang bahkan pengabdiannya lebih tidak jelas, tidak perlu dipertanyakan. Dan saya sepakat kalau misalnya sangat-sangat sepakat, banyak kapabilitas guru kita yang anjlok. Jadi sebenarnya ini masih lebih ke arah salah sasaran. Iya. Tepat sekali. Memang ngomongin pendidikan itu, apalagi pendidikan Indonesia, komplit banget. Komplit. Tapi masalah guru tadi, misalnya ya, ada guru yang datang hanya ngabsen gitu. Ngabsen, kemudian anak-anak ini mengerti. Kan biasanya kita bilang mengerti supaya cepat keluar gitu. Intinya dia seperti apa? Ya dia tidak menjalankan perannya sebagai guru yang seharusnya. Pun sekarang pemaknaan merdeka belajar itu banyak guru yang tidak paham.
Kalau dulu itu istilahnya murid pusat belajar. Yeah. Kalau dulu itu guru sebagai pusat belajar. Makanya kalau di teori pendidikan kita sangat sering mendengar istilah teori mengajar dengan ceramah, ya kan? Yeah. Kemudian yang sekarang itu fokusnya di Merdeka Belajar itu student center learning. Dia basisnya adalah bagaimana siswa menemukan sendiri belajarnya. Nah, jadi kita sebagai fasilitator untuk mengartikan Merdeka Belajar itu banyak sekali guru di Indonesia yang belum paham itu. Jadi kayak tetap dia model ceramah, nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman orientasinya kemana, prosesnya kemana. Sebenarnya ini kayak buah si malakama, serba salah. Karena kalau kita memfokuskan seperti tadi Merdeka Belajar yang student center learning. Guru sebagai fasilitator yang adanya malah nanti guru nyantai-nyantai di kelas. Ayo murid diskusi gitu. Gurunya tidur setelah ngabsen. Tidak juga. Kalau Kanda Qadri pernah lihat guru yang benar-benar kompeten di versi Merdeka Belajar, itu keren banget. Gurunya benar-benar effort nyiapin mapping misalnya di kertas, ntar siswanya yang nyocok-nyocokin. Mereka yang misalnya guru yang buat misalnya dia yang puzzle segala macam. Jadi kayak mempersiapkan media belajarnya, namun ketika di kelas siswa yang berperan di sana. Kayak gitu. Banyak guru-guru keren juga, tapi banyak juga yang tidak. Mungkin kita ngelihat Merdeka Belajar itu versi yang guru tadi, yang Ustadz Qadri sebutkan tadi, sekedar siswa ngerjakan ini. Tidak. Merdeka Belajar itu student center learning itu ya kayak tadi, guru mempersiapkan media belajarnya, misalnya ada mencocok-mencocokkan, dibuat segala macam di papan, di triplex ataupun di karton. Kemudian ketika sampai di kelas, ya dia dibagi per kelompok dan siswanya sendiri. Jadi guru tinggal mengarahkan ini. Dan itu adalah yang itu tadi dibilang student center learning, berpusat pada siswa. Jadi intinya Kanda Musawir ini termaksud orang yang mendukung Merdeka Belajar. Jelas. Karena pendidikan itu harus berpihak kepada peserta didik. Kadang kita jadi guru itu banyak yang pengen kita disampaikan semua. Ternyata tidak seharusnya. Bahkan kita kadang ceramah, murid di belakang masuk tidur. Atau tidak, ya. Serba ada salah ada benarnya sih. Tapi kalau begitu nanti orang berkata lagi, kalau begitu nggak usah, kita nggak usah menjelaskan. Karena zamannya beda. Yang bahkan kan orang misal tidak sekolah formal, kursus saja lebih pintar. Ya. Kita tadi mau student center learning, tapi kita masih berputar-putar di fase yang dulu-dulu. Ya tidak ketemu. Maksudnya kita membandingkan dengan yang tadi, yang lalu-lalu tidak ketemu jadinya. Semoga dapat. Ini pemikiranku masih terbatas sekali sebenarnya. Tidak diriku juga kan. Kadang sulit dijelaskan juga. Iya, banyak sebenarnya yang mau dijelaskan tapi kayak susah gitu, mandek. Mungkin karena belum terbiasa ya. Ini karena Musawir sudah kapabilitasnya sudah tidak juga. Lebih di atas mungkin. Tidak dong, belajar bareng-bareng ya maka ya. Iya. Penonton mulai ngantuk menonton. Kayaknya bagus bahas yang jurang-jurang itu. Tak kalah jatuh di jurang tuh. Sampai mana tadi ya? Panjang banget nih kayaknya ini. Sudah 1 jam. Panjang sekali. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas ini, tapi kayaknya kita terbatas waktu. Ada suara-suara sumbang dari sana. Hanya tadi quotes-nya sudah tersampaikan deh yang pas bahasan itu kan. Iya. Memang kata dosen saya, kalau kita mau buat perubahan kita harus berpikir gila. Iya betul. Dan rata-rata orang-orang pintarnya yang gila itu mereka. Maksudnya saya tidak berani mengkategorikan masuk dalam orang-orang itu, tapi coba lihat saja orang-orang pintar yang gila. Iya. Kayak Habibie gitu kan. Salah satu contoh nyata di Indonesia. Luar biasa. Pemikiran-pemikiran yang kok bisa dia berpikiran kayak gitu ya. Oke, baik, mungkin terakhir satu quotes mungkin dari Musawir. Aduh, apa nih ya? Nggak ada prolog dulu nih biar mikir quotes-nya apa. Tentang apa dulu Sat? Coba. Tentang yang kita bahas tadi. Tentang pendidikan. Tentang benang merah antara pendidikan, kemudian sami'na wa ta'na, berpikir kritis, sampai ke
kesejahteraan guru? Apa ya? Mungkin ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman, kalau misalnya melihat pendidikan itu, konsep merdeka belajar mungkin ya, jangan selalu mengkotak-kotakkan keilmuan. Jangan mengkotak-kotakkan keilmuan. Dan semoga teman-teman semakin keterbukaan atas keilmuan itu. Agak sulit dicerna, cuman semoga jangan mengkotak-kotakkan keilmuan, dan semoga akan keterbukaannya dengan keilmuan itu semakin luas. Maksud keterbukaan. Maksudnya kadang kita ngelihat ini bukan ilmunya saya, ini bukan bidangnya saya. Kadang bukan profesional, ahli di satu bidang itu perlu. Tapi kita sekedar tahu banyak bidang itu juga perlu. Jadi kita tinggal melihat dirinya kita orang yang mana sebenarnya. Perlu ada yang dominan, tapi kita harus terbuka akan dua hal tadi, dua pengkategorian tadi. Luar biasa sekali. Seperti itu mungkin. Karena kalau misalnya kayak tadi bahasan kita tentang agama, saya obrolkan di teman-teman yang lembaga dakwah, saya sudah enggak bisa. Kau harus harus, dan kita harus pandai memposisikan diri ketika ngobrol. Seperti saya sebenarnya memposisikan diri ngobrol sama Musawir. Satu cerita. Sebelum berangkat ke Kemendikbud, saya sempat ngobrol dengan temannya teman. Saya disampaikan sama teman, ini teman saya Musawir, dia mau pergi ke Kemendikbud bicara tentang perbedaan dan keberagaman. Yeah. Nah kemudian sang temannya teman saya itu, sebut saja si Z. Teman saya A, temannya Z, oke ya. Jadi sang Z itu akhirnya ngajak ngobrol. Dia juga aktif di lembaga kampus dan segala macam. Ngobrol segala macam, tapi saya rasa saya tidak perlu merespon banyak hal karena merasa tidak bakalan ketemu benang merahnya. Dan akhirnya ketika saya kembali dari bicara di Kemendikbud, kemudian teman saya A tadi itu membuat misalnya dijadikan story, kemudian Z ini melihat, akhirnya dia ngomong seperti ini, disampaikan ke saya. Ini tidak julid tapi harus saya sampaikan lah ya. Dibilang, mungkin kemarin pas bicara sama saya tidak sebagus itu dia bicaranya. Kenapa pas di Kemendikbud bisa bagus? Mungkin karena habis ngobrol dari salah kayak saya. Maksudnya kayak memposisikan diri itu perlu banget. Bahkan kita kalau misalnya ke masyarakat, ngangong-ngangong aja dulu. Tapi memang saya lihat orangnya Musawir seperti itu. Aduh amin. Kita harus ngangong. Kayak kalau misalnya diajak ngobrol, ya iya. Kalau selama tidak ada yang perlu dibenarkan, kenapa harus menyampaikan hal itu? Kita pembuktian siapa yang paling benar tidak perlu. Itu yang sering di Indonesia. Saya benar, saya harus membuktikan. Oh tidak perlu. Tidak perlu. Kalau benar tidak merugikan orang lain, ya sudah. Itu yang kau benarkan. Lebih ke arah memposisikan diri. Iya, memposisikan dirinya. Seperti itu. Semoga dapat poinnya. Seperti bukan kata quotes, ya. Dia itu jatuhnya kayak kalimat panjang separagraf. Seperti kata Jackie Chan biasa kalau debat, ya Anda benar sudah. Iya. Oke baik, mungkin sudah terlalu panjang. Kasihan editor. Masih banyak yang mau dibahas sebenarnya. Kalau mau bicara sama Musawir kayaknya 2 jam 3 jam tidak cukup. Semalam lagi mungkin Deladeni. Karena dia bisa memposisikan diri seperti tadi. Kayaknya ini juga masih posisi-posisi easy-nya ini yang sama kita ini. Belum level ke sama-sama belajar. Sama-sama belajar intinya. Oke baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sebelumnya Kanda Musawir. Obrolan berat ini saya. Obrolan tepi jurang. Obrolan tepi jurang karena banyak menyinggung. Selamat berjuang editor. Tapi pesan saya jangan ada yang di-cut ya. Semoga tidak di-take down. Di-take down oleh pihak pemerintah ataupun pihak Oke baik, terima kasih Kanda Musawir sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast yang entah berfaedah atau tidak ini karena ngobrol ngalur ngidul sebenarnya. Dari ngobrol ini. Lebih karena ngobrol sebenarnya. Tapi kayaknya kalau di luar di belakang kamera ini saya juga tidak akan menjawab sepanjang tadi. Berarti memposisikan diri gitu ya. Amin. Oke, baik. Karena di kamar sering ditodong pertanyaan kan, tapi saya iya. Itu makanya saya bilang orangnya Musawir seperti ini sebenarnya. Tidak sih. Amin. Oke baik, terima kasih sebelumnya Kanda. Terima kasih kembali. Semoga perjalanannya lancar. Amin. Setelah ini kan mau ke Selayar kembali. Ke Selayar. Oke baik. Terima kasih yang nonton juga jangan bosan ya. Semoga lain kesempatan Musawir ada lagi waktu yang bisa disedekahkan. Amin. Untuk Imas Talk ini. Kita kembali bertemu dengan pembahasan gila lainnya. Pembahasan tepi jurang lain. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.